Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Pagi ini kita bersama-sama mengambil pelajaran dari kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan semua suratnya kita familiar karena kaum muslimin yang sudah mengetahui keutamaannya itu terbiasa membacanya di hari Jumat, baik itu malam Jumat maupun Jumatnya, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu Allah turunkan tepat di saat Rasulullah SAW mulai mendapatkan cobaan di dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah mulai dihina, dilabeli tukang sihir, macam-macam, sahabat ada yang sudah mulai disiksa bahkan menjadi korban syahid. Contohnya yaitu keluarganya Ammar, Sumayyah dan suaminya Yasir radhiyallahu anhuma. Maka Nabi merasakan dakwah itu susah, pergerakan sempit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Kahfi sebagai motivasi, solusi, kabar gembira, dan sesuatu yang memang itu menjadi struggle-nya Nabi kita Muhammad SAW untuk terus berjuang, pantang menyerah, maju terus di dalam meninggikan kalimat Allah. Nah, di dalam Quran surat Al-Kahfi, kalau kita berbicara kisah, Allah hadirkan 4 kisah besar di dalam Quran surat Al-Kahfi. Kaitannya dengan manusia ya. Itu ada 4 kisah besar. Yang pertama yaitu kisahnya Ashabul Kahfi, di mana ada beberapa pemuda yang siap membela agama dan mempertahankannya dari raja yang zalim kafir. Akhirnya mereka pergi dan bersembunyi, Allah tidurkan dalam gua. Kisah selanjutnya yaitu kisahnya 2 sahabat, satu kaya, satu miskin. Tapi yang kaya nanti sombong, yang kemudian Allah cabut keberkahan rahmatnya. Berbeda dengan yang miskin, Allah muliakan. Dalam pengalaman dakwah Nabi kan seperti itu. Rata-rata yang menerima dakwah Islam pertama kali adalah orang-orang du'afa, fuqara, para budak. Tokoh-tokohnya mah nanti, pembesar-pembesarnya nanti. Lebih susah menerima dakwah ini. Kisah yang ketiga yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dengan berbagai macam perjalanan yang menyertai mereka berdua. Dan kisah yang keempat yaitu kisah terkait dengan Dzulqarnain. Nah, kenapa Allah hadirkan di hadapan Rasulullah SAW Dzulqarnain? Ya, Dzulqarnain itu bukan nama asli, itu gelar. Dzulqarnain yaitu pemilik 2 dunia. Karena
kerajaannya itu melingkupi dunia barat dan dunia timur. Artinya Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sabar, jangan putus asa, jangan mundur. Kenapa? Karena kelak kamu, dakwahmu, umatmu itu juga sama besarnya dengan wilayahnya Dzulqarnain. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW bersabda, Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguh Allah gulung bumi di hadapanku, sehingga aku bisa menyaksikan bagian bumi sebelah timur dan bagian bumi sebelah barat. Di antara mukjizat Rasul SAW. Jadi Allah ya, dengan maha kuasanya itu Allah gulung bumi, sehingga Rasul menyaksikan seluruh bumi, baik yang timurnya dan barat. Jadi Nabi kira-kira pernah ke pasar Kliwon belum? Belum. Tapi lihat. Nah, karena nggak ada hadis Nabi pernah sampai di pasar Kliwon. Tapi Nabi tahu wilayah, ya, meskipun beliau nggak tahu namanya Pasar Kliwon apa, ya, Indonesia atau mana. Jawabannya tahu. Nabi tahu. Mau bumi bagian timur, bumi bagian barat. Dan ternyata betul, Islam nanti sepeninggal beliau, bahkan hari ini, coba, Masya Allah, dikenal di seluruh penjuru dunia. Mau bagian timurnya, baratnya, utaranya, selatannya, semua mengenal Islam. Jadi di saat Rasulullah merasa sempit, Allah berikan role model. Ya, ada dulu raja, ya, dan Dzulqarnain itu raja Muslim, sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Raja dunia itu ada 4, muslimani kafirani, 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim adalah Sulaiman dan Dzulqarnain, raja dunia yang beriman. Pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kedua adalah Raja Dzulqarnain. Adapun yang kafir yaitu Namrud dan Bukhtun Nasr. Loh, biasanya orang Latin nyebutnya Nebukadnezar. Itu raja dunia tapi kafir. Nah, itu isi dari Al-Kahfi. Nah, sekarang kita berbicara masuk ke Dzulqarnain itu tadi. Teman-teman, Nabi itu ketika di Mekah, orang Quraisy itu kan bukan ahli kitab, gak tahu Taurat, gak tahu Injil. Makanya mereka gak tahu kisah-kisah umat terdahulu itu, gak tahu. Orang Mekah tahu kisah Nabi Yusuf itu ketika Nabi menyampaikan Quran surat Yusuf. Makanya orang Mekah itu bingung, kok Muhammad itu tahu cerita-cerita masa lalu dengan Qurannya, dengan wahyunya. Wah, ini kira-kira gimana cara jegal dakwahnya Muhammad, ya, dimana kita tidak tahu materinya terkait dengan umat terdahulu. Maka liciknya tokoh-tokoh musyrik Quraisy saat itu bekerja sama dengan Yahudi. Bekerja sama dengan Yahudi. Yahudi welcome. Oke, saya kasih bantu dan cara teknisnya supaya kalian nanti bisa melawan dakwahnya Muhammad. Berikan dia pertanyaan, 3 pertanyaan, dimana kalau sampai Muhammad menjawab dengan detail, dia berarti pendusta.
Tapi kalau Muhammad jawabnya kok nggak detail, berarti dia betul-betul nabi. Jadi kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam malah jawabnya, temperintil, itu malah beliau bohong. Kenapa? Karena orang Yahudi di dalam Tauratnya itu pembahasannya nggak detail. Dalam Injil Allah juga nggak bahas detail. Pertanyaan yang pertama adalah tanya tentang ruh. Ada ayat kan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, roh itu apa? Apa jawaban Nabi? Roh itu min amri Rabbi, itu urusan Allah. Itu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Nabi jelaskan dengan detail? Enggak. Kalau Nabi malah menjelaskan, roh ini gini, wah berarti beliau malah dusta. Orang di kitab-kitab sebelumnya roh itu juga nggak dibahas, hanya disebutkan bahwa itu Allah yang Maha Tahu. Soal yang kedua, tanyalah tentang Ashabul Kahfi, jumlahnya. Maka jawabannya ada di dalam Quran surat Al-Kahfi. Apa jumlahnya totalnya jelas? Enggak. Di Quran surat Al-Kahfi disebutkan jumlahnya kira-kira ada 3, 4 sama anjingnya, 7, 8 sama anjingnya. Nggak jelas. Ya. Jadi malah dengan nggak jelasan itu menunjukkan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul, nggak asal jawab, nggak keluar dari hawa nafsu, tapi betul-betul dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, turunkan, baik secara langsung melalui mimpi atau melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi ini pelajaran sekelas Nabi aja kalau nggak tahu, beliau pun juga nggak bakal memperpanjang dan melebar. Jadi nggak semua urusan detail itu mesti apik, itu enggak. Dan jangan kemudian menyangka Al-Quran itu harus semua perkara dibahas dalam Al-Quran detail. Enggak. Pelajarannya ada ketika ada dan dibahas oleh Al-Quran, nah itu mesti besar dan pasti ada pelajarannya. Ya, roh nggak jelas, Ashabul Kahfi totalnya juga nggak jelas. Soal yang ketiga, wa yas'alunaka 'anil qurnain. Yang ketiga malah mereka bertanya tentang Dzulqarnain, lebih gak jelas lagi. Ya, karena di dalam Taurat, dalam Injil itu juga gak jelas. Kisah Dzulqarnain itu gak jelas. Maka dengan ketidakjelasannya itu malah harusnya memberi keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Ada keterbatasan. Bukan kemudian malah bersusah payah mencari pembenaran. Dzulqarnain pokoknya ini gini, tembok ini gini, Ashabul Kahfi gua nih gini, mesti gini. Dan yang suruh memastikan ini semua. Lalu Al-Quran aja gak nyuruh memastikan. Al-Quran itu menyuruh kita mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfinya. Bagaimana kokohnya di atas iman, berani keluar hijrah hanya untuk menyelamatkan keimanan. Itu pelajarannya. Orang mah golek guone. Ya. Coba bayangkan hari ini yang aku ada gua Ashabul Kahfi ada berapa negara ya? Ya, total ada 12 gua ya. Bayangkan. Orang ketemu wong Gunung Kidul. Ketemu Gunung Kidul kok gua pindul iso diomong Ashabul Kahfi. Gunung Kidul akeh guone. Ya, jadi bukan itu PR kita, bukan itu PR kita itu ya tetap mengimani bahwa itu adalah fakta karena ada ceritanya di dalam Al-Quran dan mengambil pelajaran dari sisi-sisi yang memang dibahas di dalam tafsir. Jadi sekarang kalau Dzulqarnain ya ayatnya dimulai dari ayat 83. Nah, tapi pelajarannya kan mulai dari ayat 84 itu kita ambil terkait dengan
kepemimpinan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, inna Dzul Qarnaini ahsanu qissatin lil muluk. Kisah Dzul Qarnain adalah kisah terbaik dari seorang raja, seorang pemimpin, leader. Dan tadi Dzulqarnain mukmin, beriman. Berarti di sini kalau kita pengen belajar kepemimpinan, belajar leadership, itu kira-kira belajarnya kemana? Dzulqarnain salah satunya yang beriman. Oh, saya pengen belajar sama Nabi Muhammad SAW, ya silakan. Dan itu memang uswah terbaik. Artinya ngapain kita nyari-nyari ke yang lain? Nah, karena kan, Masya Allah, sekarang kalau kita nggak belajar kepemimpinan dari orang mukmin, sehingga kita nggak bisa mencetak generasi yang bisa diambil dan layak untuk menjadi pemimpin, ya, sehingga kemudian kita dipimpin oleh orang kafir. Nah itu orang kafir ini kan kita ini nggak bakal setuju sebetulnya. Akidah kita tidak mengizinkan kita dipimpin oleh orang kafir. Tapi kalau sampai terjadi orang kafir memimpin kita di tengah orang beriman yang ilmu keimanannya, Islamnya standar, tetap gak enak. Mau sukses mau gagal gak enak. Ya, sampai kita dipimpin oleh orang kafir, baik dia gagal dan sukses, itu gak enak dari sudut pandang akidah. Pertama gini, kita dipimpin sama orang kafir, lah kok gagal pimpinnya, yakin kita mesti didolimi, korban gitu. Kenapa? Karena kita muslim, kita beriman. Dan pemimpin kalau kafir, ya gagal, berarti otomatis kita telah menjadi korbannya di atas kedoliman. Itu yang pertama. Ya enak mas kalau gagal. Kalau sukses, nah ini. Jangan dikira, pemimpin meskipun kafir tapi sukses kita enak. Enggak enak juga. Enggak enaknya dari mana? Dari sudut pandang akidah. Hati-hati, nanti akan muncul syubhat mengotori keimanan kita, yaitu redaksi, enak dipimpin kae ya, tinimbang sing kae. Itu lisan kalau keluar oleh orang muslim, itu bahaya. Berarti keimanannya perlu dipertanyakan, untuk belajar akidahnya perlu ya disupport lagi. Kok bisa mengatakan enak dipimpin sama Pak Kai meskipun kafir, timbang sing muslim ngono kae. Nah itu bahaya. Jadi seakan-akan nggak ada pemimpin yang layak dari kaum yang beriman. Makanya PR-nya harus kita lahirkan, kita cinta, kita bangga dengan orang-orang yang beriman, kita cintai mereka, kita ambil pelajarannya, kita contoh. Karena nggak kurang-kurang kita mengambil role model, qudwah, uswah, suri tauladan. Makanya kalau dari dunia kami, dunia pendidikan, kami punya pondok, punya sekolah, punya murid. Tapi karena untuk bekerja sama dengan negara, terkadang setahun sekali, 2 kali itu kita undang dari TNI, dari Polri, Babinsa, Puskesmas, memberikan penyuluhan. Ya, karena dunia anak-anak, remaja, mereka juga membawa tentang kasus-kasus kenakalan remaja. Ada yang seks bebas,
narkoba. Tapi sebagaimana yang kami sampaikan, mereka bawa datanya dari tempat-tempat sekolahan umum, kampus-kampus umum, diceritakan di pesantren kita. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena perasaan di dalam santri kami nggak gitu deh, ya nggak gitu. Malah bahayanya buat tutorial santri lah, itu yang bahaya. Oh tiba-tiba ngomong contoh ya kan, kenapa nggak coba meneliti dari dalam? Gampangnya gitu. Kenapa kita ini punya pemimpin sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzulqarnain, Nabi Sulaiman? Nah kok saya ngulai Aristoteles, Plato, ya Karl Marx, ya, emang masih kurang dari beriman. Maka di ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Jadi ketika Allah berikan makan, Allah berikan tamkin, Allah kokohkan Dzulqarnain menjadi penguasa di bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan Dzulqarnain itu telah sabab itu sudah masuk bahasa Indonesia, sebab itu apa? Sebab musabab, sebab akibat. Sebab itu kan dari start sampai finish, dari awal sampai akhir jalan, semuanya prosesnya itu kan masuk dari definisi sebab. Jadi jembatan ataupun segala proses dari awal sampai kemudian nanti ada akibatnya, ada hasilnya, itu semuanya sebab. Jadi kalau dalam tafsirnya para ulama, sababa, jalan-jalan yang dimaksud adalah perangkat kepemimpinan. Jadi Dzulqarnain itu menjadi raja, pemimpin bumi barat dan timur, itu mempliti perangkat kepemimpinannya dulu. Jadi sebelum jadi pemimpin itu melengkapi perangkat dulu. Iya, lawan musuh, senjatanya saya pangot, pawon, arep ngebom, gitu. Kenapa? Karena perangkatnya belum dikomplit. Ya, hari ini apapun itu pengennya sak dek saknya, semuanya bisa diinstankan. Ya, mulai melupakan menikmati proses mengumpulkan dan disebab. Perangkat-perangkat itu penting. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu anggaplah menjadi pemimpin wilayah, komandan militer, menguasai ya suatu lokasi di Mekah atau di Medina? Di Medina. Periode Mekah beliau hanya disebut sebagai nabi dan utusan Allah. Ya, karena belum memiliki lokasi. Tapi selama 13 tahun itu beliau memenuhi perangkat-perangkat, dikompleti dulu. Jika ketika di Medina, pribumi beriman Aus dan Khazraj langsung menyerahkan kepada Rasul, beliau menjadi pemimpin Medina. Dan langsung siap. Kenapa? Sudah komplit perangkatnya. Dan orang itu kan macam-macam. Nabi itu sahabat ada ratusan ribu. Tapi yang beliau ambil jadi pemimpin militer, menggantikan beliau memimpin Madinah kalau beliau safar apa semuanya, enggak, beliau pilih. Bukan kemudian yang enggak beliau pilih enggak soleh,
Tapi memang ada orang-orang yang tidak pas, tidak layak ada di posisi itu. Kan di sini kita harus berkaca, bercermin. Jelas gak cocok memaksakan diri. Hasilnya juga gak bakal bagus. Bukan kemudian kalau kita nggak jadi pemimpin nggak bisa masuk surga. Malah bahaya ketika kita menjadi pemimpin tapi tidak bisa membawa amanah itu. Lihat bagaimana sepak terjang Dzulqarnain ketika beliau memimpin itu, ya, dari ayat yang ke-86-nya, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Di surat Al-Kahfi itu disebutkan Dzulqarnain itu mengelilingi bumi itu 3 kali. Dan itu perjalanan pertama ke wilayah barat di ayat ini, perjalanan kedua di wilayah timur ayat selanjutnya, dan perjalanan ayat berikutnya itu ke arah utara, Mulon, Ngetan, Ngalor. Dan perjalanannya itu Masya Allah, ada yang menafsirkan hanya kurun waktu perjalanannya itu 109 tahun. Keliling wilayah itu aja itu 109 tahun. Nah, karena kelilingnya itu tuh bagian dari amanah raja, amanah kepemimpinan. Turun melihat rakyatnya. Jadi kalau antum wis males-malesan mlaku waduh, ora cocok ya mungkin. Ora turu nunggu laporan. Iya nek dilaporkan ora. Ya. Nah, di antara, coba lihat pemimpin-pemimpin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan apa ya? Jalan. Bahkan kita nggak tahu hadis kalau nggak diriwayatkan Aisyah, cemburunya Aisyah karena Nabi meninggalkan Aisyah harusnya bermalam dengannya. Tengah wengi Aisyah melihat, loh Nabi kok nggak ada? Langsung teng cemburu, jangan-jangan ke kamar yang lain ini. Padahal ini jatahku. Maka Aisyah langsung dengan kecemburuannya, oh ternyata di rumah yang ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ternyata dicari Nabi di mana? Jalan ke Baqi. Ngapain? Doain sahabat yang sudah meninggal, didoain. Nabi ajak ya bicara dengan mukjizat beliau, bagaimana dulu menemani dalam berjuang berjihad. Lihat, yang sudah mati aja dapat perhatian. Itu kira-kira yang urip dapat perhatian apa? Ya, sampai nanti ketika beliau menjelang gerak, Nabi sampai jalannya ke Uhud, doain lagi itu syuhada Uhud. Beliau mengatakan la'alli la'alqakum ba'da amina. Kayaknya sih setelah ini kita nggak jumpa lagi. Aku nggak mengunjungi kamu. Maka Nabi doakan lagi syuhada Uhud. Ternyata habis itu beliau gerak dan doa. Itu jalan malam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kebijakannya banyak beliau ambil dari apa? Jalan malam. Karena Umar sebelumnya sekelas Dzulqarnain itu jalan, dan jalan yang Dzulqarnain Masya Allah. Ini kita baru ngaji tafsirnya. Di belahan bumi sudah ada yang meneliti perjalanan Dzulqarnain, termasuk peneliti orang Yordan itu. Dicoba ke barat mana, ke timur mana, itu sampai satu tim dari Yordan masih pakai pesawat, nanti pindah ganti pakai darat mobil, ya nanti ganti nyebrang pakai kapal, sampai mentok pakai kuda, sampai akhirnya jalan kaki. Bayangkan, ya itu padahal itu belum mesti benar, tapi setidaknya satu kesamaan, perjalanan Dzulqarnain itu bukan perjalanan yang mulus. Itu sampai masuk wilayah kita hari ini aja nggak tahu. Tapi karena Allah memberikan amanah, itu wilayahmu, itu kekuasaanmu, di situ ada rakyatmu, didatangi. Masya Allah. Ini jangan sampai ada anekdot gak enak, jalan rusak, ya kan? Kemudian ada yang tanya, emang
Bapak Dewan Bupati gak nanti lewat kene lho. Jane yo lewat iki jalan sitok-sitoke. Masalahnya dari start masuk mobil langsung tidur sampai tujuan. Jadi orang rasake. Jangan sampai ada anekdot seperti ini. Ya, Dzulqarnain menempuh perjalanan untuk melihat bagaimana rakyat-rakyatnya. Ternyata perjalanan pertama ini yaitu di wilayah Maghrib, wilayah barat, disebutkan fi ainin hamiatin. Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mata, ain mata melihat. Tafsir yang kedua ain sumber mata air. Yang jelas saat itu di wilayah yang matahari terbenam, di situ kita bisa memandang ada air yang panas, hamiatin, panas dan berwarna gelap. Makanya ada menafsirkan kemungkinan wilayah yang dituju oleh Dzulqarnain wilayah yang kaya akan migasnya, minyak dan gas. Tapi ternyata di situ didapati masyarakatnya masyarakat yang zalim alias kafir. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yang bicara siapa ini? Timnya. Ini Dzulqarnain tidak sendiri. Beliau membawa tim yang tanya ini gimana? Enaknya dihukum apa didakwai? Diajak beriman. Jadi kedzalimannya dalam arti apa? Kafir. Karena di ayat berikutnya kaitannya dengan keimanan. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila sholihan falahu jazaa'anil husna fasanaqulu lahu min amrina yusra. Nah, ini yang beriman, yang kita kasih ganjaran, kita kasih tunjangan, hadiah, macam-macam ya, dan di sisi Allah juga mereka akan mendapatkan kemuliaan. Berbeda dengan kafir, sekarang dihukum, nanti juga di akhirat bakal Allah berikan hukuman. Itu perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua, tsumma atba'a sababa hatta idza balagha ma'riha asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi masitra. Ini perjalanan kedua ke arah timur. Ternyata di situ didapati masyarakat yang tidak punya penghalang dengan matahari. Di sini ada dua tafsir lagi. Tafsir yang pertama barangkali itu adalah wilayah yang matahari nggak pernah terbenam. Kan ada kan negara yang matahari ada terus, jadi kalau padang terus nanti bumi. Tutup. Ya, tutup. Wallahu a'lam. Ya, penting itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu maksudnya masyarakat yang tidak ada penghalang antaranya dengan matahari, artinya telanjang. Masyarakat yang nggak mengenal peradaban, belum mengenal pakaian. Ya, Masya Allah. Wilayah barat ada orang kafirnya, ya. Wilayah timur yang belum berpakaian. Maka berikutnya kadzalika waqad ahadna bima ladaihi khubra, ya. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Ini perjalanan berikutnya ke wilayah utara, ketemu di antara dua bukit masyarakat. Nah, ini surat Al-Kahfi itu meskipun bukan surat panjang, tapi cara bacanya itu banyak qiraat yang berbeda dalam surat Al-Kahfi. Contohnya ayat ini. Ayat ini itu yang biasa antum baca kan la yakaduna yafqahuna qawla. Padahal ada qiraat bacanya gini, bukan la yafqahun. Bukan yafqahun tapi la yakaduna yufaqihuna qawla.
Jadi ada bacaan yafqahun, ada bacaan yufaqihun. Maksudnya nanti dalam perjalanan ini. Jadi Dzulqarnain ketemu masyarakat, kalau bacanya kita la yafqahuna qaula. Jadi masyarakat ketika mereka ngomong itu nggak bisa dipahami. Dzulqarnain nggak mudeng. Makanya timnya itu diantaranya itu translator. Nah, kalau terjemahan kan hanya kadang cadel apa gitu. Ya, tapi maksudnya adalah itu masyarakat kalau ngomong nggak paham. Dzulqarnain nggak paham bahasanya, makanya nanti ada penerjemah. Itu kalau kita baca yafqahun. Kalau kita baca ya la yakaduna yufaqihun, artinya ketika Dzulqarnain berbicara dengan mereka, raja berbicara kepada rakyatnya, nggak mudengan. Bodoh. Makanya mereka kan komplain, raja kita ini diinjak-injak sama masyarakat Ya'juj dan Ma'juj. Tolong bikinkan kami tembok, kan gitu. Ya gimana nggak ditindes-tindes loh kalian? Nah, ya. Gitu. Nah. Jadi kalau bacanya la yufaqihun artinya bodoh, mereka diinjak-injak sama Ya'juj Ma'juj, ya sudah, nggak punya ilmu. Kalau mereka ternyata bahasa yang hanya dipahami sendiri, itu menunjukkan mereka nggak punya interaksi yang lain. Cuma perlu tekanin yang kono. Makanya ditafsirkan masyarakat yang males-malesan. Mager. Masuk masyarakat yang Dzulqarnain kayak gini, unik-unik. Mereka mengatakan, qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya'juj dan Ma'juj itu merusak. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sudahlah, kita minta engkau bangunkan penghalang tembok. Sudahlah, butuh duit berapa kita kasih upah lah. Masya Allah, pengen ngumpahin Dzulqarnain. Ayat jawabannya di ayat 95-nya, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Nah, yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Gaya-gayaan yang kayak upah. Fa'ainuni, bantulah aku bikuwatin, dengan tenaga kalian. Ya, punya rakyat nggak mudengan, males-malesan. Sing mau diharapkan apa? Tenaga. Ya tenaga tok aja, jalur tenaga. Tenaga yang males, waduh wis. Enggak salah. Apa yang mau? Ya skill nggak punya, komunikasi nggak punya, ya pengalaman nggak punya. Akhirnya diharapkan cuma tenaga tok. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Ini karakter pemimpin berikutnya, teman-teman. Tadi mintanya sadda, tembok. Dikasihnya madul bair, nanti tak bikinkan radma. Ini kalau terjemahnya cuma menghalang tembok, dinding, pembatas gitu tok. Padahal secara maknanya jauh beda. Sadda itu penghalang, ya sebatas penghalang, standar penghalang gitu aja. Tapi kalau radma itu penghalang, pembatas, benteng, kokoh, bakok gitu. Jadi karakter pemimpin itu mengentaskan masalah, solusinya. Ya, dimintanya apa, solusinya berlipat ganda. Nah, itu baru pemimpin. Wah, musim kayak gini, ya, sebagian dari wilayah kami belum kena hujan. Andus, nggak bisa panen, kami butuh irigasi, kami butuh diesel. Kata pemimpinnya, ya sudah, minggu ngarep entenono tak paringi diesel, pupuk, traktor, ya, itu namanya solusi itu kayak gitu. Ya, jadi masalahnya yang apa, tapi solusinya diberikan berbagai macam. Lebih. Dzulqarnain mintanya rakyatnya apa? Sadda, tapi dikasihnya radma. Bukan sebaliknya, malah diprank. Ya kan?
bukan membawa solusi. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi kitra. Nah, ini mulai pembahasan yang enggak punya makna secara real. Itu masih penafsiran semuanya. Ketika Dzulqarnain minta kumpulkan lonjoran-lonjoran besi, ada menafsirkan besinya itu nanti sampai ada 200 meteran itu. Cuma pertanyaan, nyambungnya zaman itu pakai apa juga? Besi sampai didedek 200 meteran, gitu kan? Kemudian Dzulqarnain masih minta tenaga itu ungfuhu, suruh niup dalam memanasi besinya. Coba nyebulin nganggo apa ya? Masuk keruh, 200 meteran ngono ya tempot. Ya, dadak itu. Makanya, masya Allah, ini kita sampai sekarang nggak tahu. Makanya sampean mungkin ada yang dulunya belajar kimia, fisika, coba ini apa ini? Sampai kemudian nanti kitro itu juga diterjemahkan kadang cuma ada yang mengatakan timah, thinner, macam-macam. Itu kalau memang kitro ini adalah bagian dari zat kimia, berarti ya dengan mudahnya kita mengatakan Dzulqarnain itu bapak kimia dunia berarti. Cuma kan yang tahu teknisnya kitro itu bukan masyarakat ini, Dzulqarnain sendiri. Makanya tadi, wes kalian sudah tenaganya sudah nyebuli, sudah naning-naning lonjorannya, baru kemudian yang punya ilmu tentu pemimpinnya ini. Ya, pemimpin yang punya misi besar membangun batas dengan Rodma tadi, caranya, metodenya ya Dzulqarnain sendiri. Akhirnya beliau yang terakhir mengeksekusi. Jadilah tembok misteri sampai hari ini, famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Dipastikan itu Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu melompati dan juga melubangi. Berarti kan sampai hari ini besi mana yang enggak keropos, Mas? Tembok mana yang enggak keropos dari zaman dulu sampai mendekati hari kiamat, karena keroposnya atau lubangnya Ya'juj Ma'juj berhasil itu dari tanda nanti Allah keluarkan mereka menjelang hari akhir. Nggak mesti tahun zaman dulu mesti nggak punya peradaban, elek-elek kabeh. Mungkin hari ini aja kita masih misterius. Ya, itulah fungsi kita lebih dekat dengan Al-Quran untuk memompa hati kita dan juga pikiran kita. Oh ternyata orang dulu aja sudah bisa melakukan itu. Jadi hari ini dengan berbagai macam kemodernan, kecanggihan, ya, tapi nanti tidak atau belum mampu menemukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kemarin kita beberapa kali ngaji terkait dengan putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, di mana Qabil ketika membunuh Habil itu gimana cara nguburnya belum tahu sampai dikirimkan gagak. Itu yang terjadi kan Qabil nyunggi jasad dulur dhewe. Itu tafsirnya kan ada mengatakan setahun, ada mengatakan 10 tahun. Anggaplah kita ambil yang paling kecil, setahun. Jasad setahun ramamu, coba gimana? Hari ini kan nggak terpikir, itu kan nggak tahu. Qabil nyunggi jasad dulurnya itu sampai setahun itu kan nggak tahu, sampai dimakamkan, dikubur. Ya, dan kan masih banyak ilmu yang belum Allah bukakan untuk kita sampai hari ini. Nah, tidak ada celah bagi kita untuk sombong, ya, dengan keterbatasan akal dan pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Mungkin pada pertemuan kali ini kita tutup langsung tanpa ada tanya jawab karena waktu telah menunjukkan pukul 9. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.